Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I ever been. Woman, why weepest thou? Mary, Rabboni, touch me not, for I'm not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Maut tak pernah menang. Rasul Paulus berkata, kita telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita hidup bersama dengan Kristus yang telah memberikan kita hidup baru di dalam Dia. Kematian Kristus telah membebaskan kita dari penghambaan atas dosa dan kebangkitannya, membawa hidup manusia pada kuasa Allah. Paskah merupakan keterpanggilan kita sebagai domba gembalaannya untuk menghayati kembali peristiwa keselamatan, mengingatkan umat manusia bahwa hidup matinya kita adalah milik Kristus. Dialah Allah yang berkuasa atas kita, kini dan selamanya. Kini bersediakah kita hidup di dalam kuasa Allah? Kita adalah pribadi yang penuh dengan ketidaksempurnaan, yang seringkali mengabaikan pemberian hidup dari Allah dan mengutamakan hidup atas kedagingan manusia. Hidup manusia adalah pemberian dari Allah. Kasih Allah tak terbatas menyertai manusia hingga kelak kita mengakhiri pertandingan di dunia bersamanya. Hidup manusia sungguh berharga. Jika hidup manusia tidak berharga, maka tidak akan pernah ada peristiwa Paskah dalam sejarah hidup manusia. Namun, peristiwa Paskah akan menjadi sia-sia dan berlalu begitu saja jika kita, sebagai domba gembalaannya,
hanya merayakan dan menghayati tanpa mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Hidup merupakan pemberian dan penugasan. Jika kita mengharapkan hidup dan berkat, maka di waktu yang sama, Allah juga mengharapkan kita untuk hidup di dalam Dia dengan mengerjakan tugas kehidupan yang telah diajarkan dan diteladankannya. Hiduplah untuk kemuliaan nama-Nya. Hidupilah kehidupan yang berdampak dan jadilah penerus karya Kristus di dunia. Kita bersama diutus dan ditugaskan untuk menjadi penerus karya Kristus di dunia, menghadirkan kehidupan yang penuh cinta, damai, dan memberi kelegaan bagi mereka yang dalam kerapuhan. Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Rekan-rekan guru dan seluruh siswa Semak 1 BPK Penabur Bandung, sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah Paskah dengan tema kebangkitannya memulihkan. Mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Waktu saat teduh dipersilahkan. Rekan-rekan guru dan seluruh sivitas Semak 1 BPK Penabur Bandung, Kristus telah bangkit. Dia telah bangkit. Ia telah mengalahkan kematian. Ia telah menghapus kegelapan dunia. Ia membebaskan kita dari keraguan dan ketakutan. Ia memulihkan kita dari keputusasaan. Kini angkatlah hati kita kepada Tuhan, bersyukur dan bersorak, menyambut kemenangannya. Bersoraklah, Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai kita. Oleh keselamatannya, dosa kita telah ditebus, dan maut tak lagi bersama dengan kita. Bersorak masyurkan namanya, Yesus kaulah Tuhan. Yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Kekal mulia, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan. Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari dengan penuh sukacita kita kembali menaikkan lagu ini. Kita mengingat bahwa Kristus telah bangkit untuk kita semua. Yesus batu penjuru, dari murah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya,
adalah Tuhan yang sungguh bangkit bagi kita umat-Nya. Dialah tempat perlindungan dan gunung pertahanan. Dia dahsyat berkuasa atas segalanya. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta dengan saudara. Hari ini kita berkumpul merayakan Paskah. Paskah tahun ini sungguh berbeda, karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya. Kita dibawa pada kebiasaan dan tatanan hidup yang baru. Mulai dari melakukan segala aktivitas dari rumah masing-masing, hingga tanggung jawab untuk menjaga diri dan juga keselamatan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah diimbau. Tentu kita bergumul dan bertanya, sampai kapan pandemi ini akan terjadi? Syukur kepada Allah, perayaan Paskah hari ini terjadi bersamaan dengan proses vaksinasi COVID-19. Harapan dan pemulihan itu sudah datang. Inilah berita sukacita bagi kita semua. Ya, Kristus telah bangkit. Kebangkitannya menjadi momentum agar kita bangkit dari krisis yang tengah kita hadapi, menata dan membangun kembali kehidupan yang baru. Marilah kita bersyukur, merayakan kebangkitan Kristus yang memulihkan. Haleluya, Ia telah bangkit. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pelayan firman kita di ibadah hari ini. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms,
above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone, believed to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, believed to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, baik ketika kami bersuka cita maupun ketika kami berduka cita. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu berada di samping kami untuk menghadapi semuanya itu. Sekarang ini kami mau menghayati dan merenungkan firman Tuhan di saat peristiwa Paskah terjadi, yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, agar kami tahu bagaimana kami hidup, bagaimana kami berkata-kata, dan bagaimana kami bertindak di dalam keseharian kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18.
Demikianlah firman Tuhan tertulis. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kebangkitannya memulihkan. Saudara terkasih, jika kita diberikan pilihan oleh Tuhan sebelum kita lahir ke dunia ini, kira-kira saudara mau lahir seperti apa? Atau sebagai siapa? Mungkin ada di antara kita yang ingin dilahirkan sebagai artis tampan dari Uni Emirat Arab yang bernama Omar Borkan Al-Gala. Mungkin juga ada di antara kita yang ingin dilahirkan sebagai wanita tercantik di dunia tahun 2020 bernama Yael Shelbia Cohen. Atau mungkin ada di antara kita
yang mau lahir sebagai orang kaya seperti Bill Gates yang memiliki kekayaan mencapai 1.810 triliun rupiah. Bombastis. Mungkin ada juga di antara kita yang ingin dilahirkan sebagai orang cerdas seperti Elon Musk yang berhasil menciptakan beberapa inovasi teknologi di dunia ini. Ya, mungkin kalau kita diberikan pilihan oleh Tuhan, kita akan cenderung memilih untuk lahir menjadi orang-orang terbaik. Kita akan memilih pilihan yang terbaik. Menjadi orang ganteng, menjadi orang cantik, menjadi orang tajir, atau menjadi orang cerdas. Ketika Yesus diperhadapkan dengan pilihan, kira-kira pilihan apakah yang akan Tuhan Yesus pilih? Tentu bukan Tuhan Yesus mau lahir sebagai apa, tetapi pilihan-pilihan yang sebetulnya akan menentukan masa depan dunia ini. Ketika memasuki Yerusalem, Yesus diperhadapkan pada dua pilihan. Ada masyarakat Yerusalem yang menyambut dia dan mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Hosiana, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hai Raja Israel." Ada orang-orang yang mengharapkan Tuhan Yesus ini menjadi Raja Israel. Seperti Daud yang mengalahkan kekaisaran yang menindas dan mendirikan kerajaan Israel yang baru, yang penuh dengan kekuatan, kejayaan, dan kemewahan. Lalu ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah Tuhan Yesus memilih jalan salib. Dia menjadi raja yang menderita. Di dalam keadaan seperti itu, apa yang menjadi pilihan Tuhan Yesus? Yang menjadi pilihan Tuhan Yesus adalah dia memilih untuk mengikuti rencana Bapanya yang di sorga, yaitu menyelamatkan manusia melalui kematian. Inilah jalan yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Bahkan pilihannya ini tidak berubah. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan kepada Bapanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Tuhan Yesus takut ketika menghadapi penderitaan salib. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau memilih egonya. Tuhan Yesus mau mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Bapanya. Dan itulah yang menjadi pilihan Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu, saudara-saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus mati, itu bukanlah akhir bagi dunia ini. Dan kita tahu ketika Tuhan Yesus mati, murid-muridnya merasa kehilangan. Kehilangan harapan, kehilangan pegangan, dan kehilangan masa depan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, perasaan pesimis, perasaan takut, perasaan tidak ada harapan, kini berubah menjadi perasaan yang optimis, menjadi perasaan yang membangkitkan keberanian, menjadi perasaan yang membangkitkan harapan serta sukacita di masa depan. Kita bisa melihat kisah Maria Magdalena misalnya. Ketika Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus tersalib, dia sedih. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bersedih. Dan ketika Tuhan Yesus, ketika ia mau mendatangi makamnya untuk menjenguk makam Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dan dia menyangka bahwa Tuhan Yesus ini diambil oleh orang. Bertambahlah kesedihannya. Dan ketika Maria Magdalena mengalami kesedihan ini, dia tidak bisa menyadari bahwa sebetulnya Tuhan Yesus sudah ada di depan dia. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah nampak di hadapan dia. Alkitab mencatat begini, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku,
di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kesedihannya membutakan matanya, sehingga dia tidak bisa menyadari atau bahkan melihat bahwa sesungguhnya orang yang ada di depannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik adalah ketika Maria berpaling dan melihat Tuhan Yesus ada di sana, Maria menyebut Tuhan Yesus Rabuni, yang artinya guru. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah perasaan sedih Maria Magdalena menjadi sukacita, menjadi pengharapan, menjadi semangat baru, menjadi keberanian. Inilah yang menjadi pesan Paskah bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus, penampakan Tuhan Yesus di hadapan orang-orang yang percaya kepadanya, mengubah kesedihan, mengubahkan pesimisme, mengubahkan ketakutan, menjadi sukacita, optimisme, dan keberanian. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami perubahan setelah melihat Yesus yang bangkit, demikian pula lah kita ketika kita mengimani kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita berani dan bersedia mengalami perubahan-perubahan hidup. Kita bersedia mereformasi kehidupan kita. Di sepanjang sejarah gereja, kita tahu bahwa di abad 16 ada gerakan Protestantisme yang melahirkan gereja reformasi, di mana gereja reformasi memiliki sebuah moto, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, yang artinya gereja yang telah terreformasi harus terus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan. Artinya di sepanjang sejarah gereja selalu memegang keyakinan bahwa dia harus terus berani berubah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Semangat inilah yang juga mesti kita pelihara, keberanian untuk mengubah. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus itu telah menunjukkannya kepada kita. Kristus mengubah kematian menjadi kehidupan. Demikian pula kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mengubah kehidupan kita yang penuh dengan suasana kematian menjadi suasana hidup yang penuh dengan kehidupan. Kita bisa mengubah manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Itulah semangat Paskah, di mana Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu, marilah kita berani untuk mengubah diri kita, manusia lama kita, menjadi manusia yang baru. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari keberanian untuk mengubah diri ini? Kita bisa memulainya sebagai anak-anak muda. Misalnya, kita bisa berubah dari anak-anak yang suka mengeluh menjadi anak-anak yang suka bersyukur. Tentu kita tahu bahwa perjalanan hidup kita tidak gampang-gampang amat. Misalnya sekolah online, itu cukup menggelisahkan kita, cukup mengganggu kita. Mungkin kita selalu mengeluh di dalam hati, aduh kapan ini berakhir? Aduh saya nggak suka dengan proses pembelajaran online ini. Dibandingkan mengeluh, marilah kita bersukacita saja. Marilah kita bersyukur saja. Kenapa kita harus bersyukur? Amsal 17 ayat 22 mengatakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita terus-menerus mengeluh, maka yang terjadi adalah kita kehilangan produktivitas kita. Kita kehilangan semangat kita. Sebaliknya, kalau kita bisa melihat hal-hal positif dari apa yang kita jalani, kita akan semangat, lalu kita akan menjadi anak-anak yang produktif. Marilah kita berubah, meninggalkan dunia kematian, yaitu dunia yang penuh dengan keluh kesah, kepada dunia yang penuh dengan syukur,
dunia kehidupan. Hal yang lain lagi, kita bisa mengubah diri kita dari pemuda-pemudi yang lembek dan baperan menjadi pemuda-pemudi yang tangguh dan tahan banting dalam menghadapi berbagai persoalan yang menerpa hidup kita. Seringkali kita mudah sekali tersinggung dengan perkataan orang lain, mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain. Seringkali perkataan-perkataan itu membuat kita tidak bersemangat, baik dalam belajar, melayani di gereja, atau hal-hal lainnya. Tetapi marilah kita bisa menguatkan hati dan pikiran kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tabah, dan bisa menghadapi semuanya itu. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Berubahlah dari pemuda-pemudi yang lemah, yang lembek, menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, siap bertarung, berani berhadapan dengan segala tantangan yang terjadi di depan. Kita juga bisa berubah dari pemuda-pemudi yang masa bodoh, tidak peduli dengan lingkungan yang terjadi. Yang penting sikap saya seperti ini. Terserah orang lain mau berbuat apa. Orang lain susah, orang lain senang. Saya masa bodoh, saya peduli amat. Kita berubah dari pemikiran dan sikap hidup yang seperti itu menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, sekecil apapun dampaknya. Albert Einstein pernah mengatakan begini, "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." Dunia ini tidak akan hancur oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi oleh orang-orang yang tahu dan melihatnya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita mau memperbaiki kehidupan kita, baik secara pribadi, kehidupan dunia kita, kehidupan sekolah kita, kehidupan gereja kita, lakukanlah perhatian-perhatian kecil. Berikanlah perhatian-perhatian kecil kepada mereka. Kalau kita di sekolah, kita melihat ada teman kita yang hatinya gelisah, hatinya sedih, hatinya gundah. Berikanlah perhatian. WhatsApp-lah, kirimlah pesan pribadi yang berisi penguatan-penguatan. Bilang, saya akan doakan kamu, kamu tidak sendirian, mari kita hadapi bersama-sama. Kita ini tinggal di satu sekolah, BPK Penabur, dan kita ini satu keluarga. Dapat dibayangkan bahwa kita semua, murid-murid ini adalah anggota tubuh dari BPK Penabur. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang terluka, sudah sewajarnya kita memberikan perhatian kepadanya. Sama seperti anggota tubuh kita. Kalau misalnya jari kita terluka, maka seluruh anggota tubuh kita yang lain juga merasakan sakitnya. Dan kalau luka itu dibiarkan, luka itu akan menjadi infeksi dan akan membuat bagian tubuh yang lainnya juga ikut terluka. Oleh karena itu, tunjukkanlah perhatian-perhatian yang kecil. Lawanlah pikiran dan sikap hidup yang masa bodoh. Marilah kita memperhatikan sesama kita, mengobati mereka. Kalau kita pun juga mengalami luka, tentu kita juga akan menerima pengobatan dari orang lain. Dan kalau kita bisa menghadapi dan mengobati luka itu, sebetulnya kita sedang mengobati luka kita sendiri juga. Oleh karena itu, marilah kita berubah dari sikap masa bodoh menjadi anak-anak yang peduli kepada lingkungan sekitar. Kita juga bisa berubah dari pemuda yang suka ikut-ikutan tren menjadi pemuda yang punya prinsip dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal sehat. Seringkali kita melihat banyak anak-anak muda yang pengen dianggap gaul dan mengikuti tren yang terjadi di kehidupan teman-temannya. Kita ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Kita mempertimbangkan tidak menggunakan akal sehat. Yang penting saya diterima dulu oleh teman-teman saya. Yang terjadi kalau kita ikut-ikutan tanpa mempertimbangkannya dengan akal sehat, kita bisa terjerumus dalam kehidupan dan pergaulan yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan?
Kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau hal tersebut bertentangan dengan firman Tuhan, sebaiknya kita membatasi diri kita untuk melakukannya. Dan kalau kita melakukan hal tersebut, tentu kita akan dipandang berbeda oleh orang lain. Kita mungkin akan dicap sebagai orang yang tidak keren, tidak gaul, katrok, ketinggalan zaman, tidak trendy. Tetapi ada seorang penyair dari Amerika Serikat yang bernama W.H. Auden. Dia pernah berkata begini, "Whatever you do, good or bad, people will always have something negative to say." Apapun yang mau kamu lakukan, apakah sesuatu itu buruk, apakah sesuatu itu baik, selalu ada saja orang yang menilai perbuatan kita itu dengan kacamata negatifnya. Akan selalu ada orang yang membicarakan kita. Kita tidak bisa membendung penilaian orang lain terhadap yang kita lakukan. Oleh karena itu, daripada kita ikut-ikutan dengan pikiran yang pendek, lebih baik kita bisa tetap hidup trendy, tetapi dengan pikiran yang baik, kita mempertimbangkannya dengan akal sehat, kita bergumul dengan Tuhan, sehingga kita bisa tampil sebagai manusia baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara terkasih, inilah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita sekarang ini. Kebangkitan Kristus memulihkan keadaan kita. Kita kini telah berdamai dengan Allah. Dan karena hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah, mari kita mereformasi, mentransformasi kehidupan lama kita. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari anak-anak muda yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar, menjadi anak-anak muda yang sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Berubah dari anak-anak muda yang suka mengeluh, menjadi anak-anak muda yang suka bersukacita. Berubah dari anak-anak pemuda yang baperan, yang lembek, menjadi anak-anak muda yang tangguh dan berani menghadapi persoalan dalam bentuk apapun. Berubah dari anak-anak muda yang suka ikut-ikutan tren, menjadi anak muda yang memiliki prinsip yang teguh dan mau mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal sehatnya. Saudara-saudara terkasih, biarlah Paskah ini menjadi momentum bagi kita mengubah diri kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari dunia kematian menjadi dunia kehidupan. Selamat menghayati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat merasakan pemulihan dan selamat menempuh perubahan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, di dalam peristiwa Paskah ini, Engkau sekali lagi mengingatkan kami, supaya kami bersedia untuk mengubah kehidupan kami. Semakin serupa dengan Kristus. Mengubah kehidupan kami dari dunia kematian menjadi dunia kehidupan. Sebagaimana Engkau yang menaklukkan kematian itu dan bangkit dari kematian. Ajarkanlah kami Tuhan, agar kami dapat hidup bersukacita, bersyukur untuk segala sesuatu yang kami hadapi, dibandingkan kami menjadi anak-anak muda yang terus-menerus berkeluh kesah. Jadikanlah kami sebagai anak-anak muda yang kuat dan tangguh dalam menghadapi segala persoalan. Tidak menjadi anak-anak muda yang lembek. Biarlah kami juga menjadi anak-anak muda yang perhatian kepada lingkungan, kepada sesama kami, sekecil apapun dampaknya. Agar kami tidak menjadi pemuda-pemuda yang masa bodoh, yang hanya memikirkan diri kami sendiri. Tolonglah kami juga agar kami dapat berubah, menjadi anak-anak muda dengan prinsip yang teguh, dan mau mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal sehat, dengan hati nurani, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dibandingkan kami sekedar ikut-ikutan, dengan tujuan hanya ingin diterima oleh masyarakat. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau akan menuntun dan menyertai kami, agar kami semakin serupa denganmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.
Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat puji syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Bapa, karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang boleh kami alami saat ini, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Paskah yang boleh kami lakukan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan kebangkitan Tuhan ada harapan yang baru. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Di dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk sekolah kami, khususnya Semak 1 BPK Penabur. Engkau tahu Tuhan, sekolah kami keadaannya, dan kami yakin Tuhan akan memberkati, akan melindungi. Engkau akan memberkati di dalam proses belajar mengajar dari rumah. Engkau memberkati guru-guru kami, Engkau memberkati anak-anak kami, begitu juga Tuhan memberkati orang tua mereka. Kami yakin bahwa kasih karunia Tuhan juga memberkati kami semua. Begitu juga dengan setiap program yang sudah kami rencanakan. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati panitia yang sudah terbentuk. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan bangsa dan negara kami dari keterpurukan, terutama dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, mungkin di antara kami mengalami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, tetapi kami berharap kepada Engkau. Engkau juga akan memberkati pemerintah di dalam memberikan vaksin. Biarlah kami juga mendapatkan vaksin dengan baik, dan kami mengikuti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa. Dengan kebangkitan Engkau kami memiliki harapan, dan kami memiliki Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita masuk dalam sapaan Paskah. Yang pertama, sapaan Paskah akan disampaikan oleh pengurus Yayasan BPK Penabur Bandung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita boleh merayakan kebaktian Paskah bersama walaupun secara online. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, orang tua murid, para siswa TK, SD, SMP, SMA, SMF, BPK Penabur Bandung. Dan terima kasih juga kepada semua pihak, terutama panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Kita mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah mau mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang sama akan menolong kita di dalam menghadapi masa pandemi ini. Marilah kita sama-sama memohon sehingga kita semua dapat melalui masa pandemi ini dengan baik karena pertolongan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan akan membangkitkan kita semua, akan memberi semangat kepada kita semua di dalam menghadapi masa pandemi ini. Percayalah, kita tidak sendiri, dan percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan menolong, menjaga, dan memberkati kita semua. Kiranya kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan dan selalu menyertakan Dia di dalam setiap langkah kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sapaan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Shalom, Bapak Ibu Guru serta para siswa sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah Paskah dengan tema kebangkitannya memulihkan. Anak-anakku, seperti yang kita alami sekarang, sudah 1 tahun lebih kita hidup di dalam kondisi pandemi dengan virus COVID-19. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan masih berikan kita kekuatan dan kesehatan. Situasi sekarang memang mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Kita tidak bisa lagi belajar tatap muka seperti biasa di kelas. Tapi kita bersyukur dengan situasi seperti ini, kita terus belajar, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan kebiasaan yang baru. Sesuai dengan tema ibadah Paskah hari ini, di mana Tuhan sudah bangkit dan memulihkan kita semua. Biarlah pesan Paskah dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, di mana kita terus berharap bahwa Tuhan Yesus akan terus memulihkan kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita, di dalam proses pembelajaran di sekolah, dan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kiranya Paskah hari ini dapat menjadi momen di mana kita selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Selamat Paskah, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita melanjutkan perayaan Paskah ini dalam kehidupan yang kita jalani, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjutkanlah hidup kita dalam damai sejahtera Kristus, dalam keyakinan bahwa kebangkitannya memberikan hari esok yang penuh harapan, karena Ia telah memulihkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia datang membawa cinta dan kasih, kebangkitannya memberikan pengharapan,
maut dikalahkan, dan kita disambut oleh keselamatannya. Kita naikkan pujian Allah mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku telah berakhir, berakhir pula deritaku. Maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Mari kita merayakan Paskah dengan mengimani bahwa Kristus telah hidup, dan hidup kita tinggal bersama dengannya. Dia memegang kendali atas hidup kita, dan kita menghidupi apa yang menjadi firman-Nya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup Ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti sebab Dia
Marilah kita menghadapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, Roh Kudus yang menghibur akan memimpin perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Seluruh rangkaian ibadah Paskah Semak 1 BPK Penabur Bandung telah selesai. Terima kasih untuk pelayan firman yang telah membawakan firman-Nya dan juga membagikan berkat untuk kita semua di ibadah Paskah kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan guru dan rekan-rekan siswa yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah Paskah, dari pengiring musik, singer, hingga pengisi acara. Kiranya Paskah ini semakin menyadarkan kita bahwa kita telah diselamatkan dan kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti langkah protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit